limpah rahmat rezeki, ampunan pun diberi. Beruntung bagi yang berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul kiram, para alim ulama, para kiai, para guru dan ustaz, para buya-buya yang memuliakan, yang terhormat Pak Beliau beserta rombongan yang hadir bersafar Ramadan tahun ini ke ibu kota Tamu Bantan. Kemudian yang sama-sama hormati Forkopimda Provinsi Riau yang hadir bersama beliau, yang sama-sama hormati, yang terhormat saudaraku, sahabat saya, Pak Ketua DPRD Kontaksi, Pak Dr. Adam SHMH, atau juga bersama Pak Wakil Ketua 2, Pak Jufrizan. Kemudian yang dihormati Forkopimda Batang Sedimi, ada Pak Dandim, Pak Kapolres mewakili, kemudian Kementerian Negeri, Kementerian Agama, kemudian yang dihormati Kepala Perangkat Daerah OPD kami, ada seluruh petugas Pak Gubernur, Kepala Dinas, Kepala OPD, Kepala Badan, kemudian para saudara tiga yang akan satu persatu, kemudian yang dihormati Kepala Stasiun Vertikal Bantar Sedimi, ada Pak Kemenang, bersama kita, pimpinan BUMN, ada pimpinan Bank Riau Kepri, kemudian pimpinan Bank Rakyat Indonesia dan BNI, kemudian yang kehormati pimpinan pesantren, ini dari pesantren Pak Munur, kemudian sudah menghadap ke Pak Sekda, Pak Kiai, mohon bantuan 1 unit mobil untuk pesantren kita ya Pak Kiai, ya sudah menghadap ke Pak Sekda dari CSR Bank Riau Kepri yang diminta kuota pemerintah Provinsi Riau, yang katanya per tahun tentu seluruhnya dimasukkan ke bank syariah kita hampir 10 miliar per tahun yang bersumber dari iuran para santri kita. Pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali sambutan Pak Munur, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para imam, para mangku adat, para tokoh-tokoh masyarakat, para kepala desa yang ada ini, ketua LAD, ketua BPD, yang seyogianya sangat ingin berbuka puasa bersama dengan Pak Gubernur, tapi infonya baru sampai jam 8:30 pagi tadi ke saya dari protokol, sehingga saya cross check memang tidak diperbolehkan. Sehingga kita minta mohon maaf karena memang keinginan kerinduan tokoh-tokoh masyarakat untuk berjumpa berbuka puasa saat bersama dengan Pak Gubernur. Insya Allah kita dengan waktu akan kita laksanakan pada agenda yang lain. Memang protokol COVID kita belum memperbolehkan untuk melaksanakan protapnya seperti itu di Jakarta ini. Sehingga saya hari ini bersafar juga sama, datang ke tempat pas acara sekali baru akan dimulai. Kemudian beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada Pak Gubernur bahwa kondisi hari ini Bantan Sedimi sedang dilanda banjir, mulai dari ujung Hulu Bantan, seluruh pelantaran desa yang berdekatan sungai sampai ke Celenti. Hari ini semua sedang dilanda banjir. Kondisi hari ini saya sudah umumkan kepada seluruh perangkat desa agar waspada, dan memang hari ini yang sudah digenangi banjir
hampir seluruh desa yang di pinggir Sungai Kuantan Pak Gubernur. Itu tadi saya keliling sampai ke ujung Pegian baru. Hampir semuanya sudah mulai masuk air desa. Untuk itu kiranya Pak Gubernur bisa menyalurkan sumbangan yang ada di dinas sosial dan bulog kita, sehingga nanti masyarakat kita yang terkena musibah itu akan bisa diringankan. Berkaitan dengan beberapa saluran air, berkaitan dengan tanggul-tanggul kita yang pecah banjir, insya Allah dengan dana BTT akan segera kita eksekusi. Yang kedua Pak Gubernur, ini dari kepala sekolah, hadir semua ini. Jadi kepala sekolah ini usulan dari para guru kita, honorer kita sebenarnya hampir berapa Pak Kades? 508. Yang baru disetujui 4.400. Sekian orang masih ada selisih sekitar 70 kalau kita merujuk pada data yang lama. Kalau semuanya Pak Gubernur hampir ada 2.000 lagi ya tenaga honorer desa dan daerah kita, kepala di yang menghonorer di SD, di SMP, di SMA, MDA juga masuk, kemudian di PDTA kita yang memang hari ini kita bisa membiayai membantu Rp350.000 per orang per bulan dari sumber hibah dana APBD Kabupaten Kuantan sini. Kiranya Pak Gubernur memang memungkinkan nanti sumber dananya tersedia, pelan-pelan kita bantu para guru kita yang memang ujung tombak kita menentukan masa depan anak bangsa di sekolah-sekolah kita. Pak Gubernur saya hormati, tidak banyak saya sampaikan malam hari ini, satu kebahagiaan kepada kami. Kunjungan ini mudah-mudahan nanti berkaitan dengan inspirasi sudah dimasukkan dengan map baik dari BPBD kita, kemudian dari para guru-guru kita nanti akan diserahkan kepada tim yang berkunjung kepada Kadis Pora ya. Insya Allah nanti Pak Gubernur, mudah-mudahan nanti hal-hal yang mungkin kita bantu dalam waktu cepat mudah-mudahan bisa diselesaikan. Terima kasih Pak Gubernur. Kuantan segini tahun ini mendapat urutan kedua terbanyak bankiunya bawah Kampar nomor 1, nomor 2 Kuantan segini di angka 32 miliar tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan semakin bertambah karena Kuansin memang kondisi BPD-nya terkecil nomor 2 di Provinsi Riau. Harapan kami Pak Gubernur dan TNT-nya memperhatikan Kuantan sini dari semua sisi. Pada malam hari ini tadi sudah bincang-bincang ke beliau sudah menginstruksikan laksanakan pacu jalur tahun ini. Tadi waktu makan malam bersama beliau sudah instruksikan kita pacu jalur segera kita laksanakan tahun ini. Beliau sudah perintahkan dari saya. Insya Allah bulan 10 disambung dengan pekan olahraga Provinsi Riau. Artinya seluruh event-event ini kita laksanakan tentu dengan ketentuan protokol. Kami juga tetap mengimbau agar tetap menjadi corong pemerintah, mengajak masyarakat kita tetap melaksanakan protokol COVID dan mengikuti vaksin yang sudah kami sediakan di semua puskesmas. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma afiq ila komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak PLT Bupati Kuantan Sengingi, yang saya hormati Ketua DPRD, kemudian saya hormati Pak Dandim, yang saya hormati Wakil Ketua Pak Wakapolres, yang saya hormati Pak Kajari, yang saya hormati bersama saya hadir rombongan kami ini cukup besar, Bapak Kanwil Menteri Agama Provinsi Riau, kemudian tadi yang menjadi imam adalah Pak Ustadz Dr. Mafirah Kori kita, dan beliau juga termasuk dosen di UIN Sultan Syarif Qasim. Kemudian sebentar lagi nanti penceramah Ustadz Al-Hafiz Nazri LC Mandria. Ya. Kemudian bersama kami juga hadir Direksi Bank Riau Kepri Syariah, ya insya Allah sebentar lagi. Kemudian yang saya hormati para asisten, pada dari asisten,
ada Kadispora, kemudian Kadis Perikanan, nampaknya mana? Ya, Kadis Perikanan, kemudian siapa lagi itu? Karo Kadispora udah, kemudian Pak Sigit ya, Pak Sigit, kemudian Karo Desra, Komisioner Nasnas, Wakil Ketua, Pak Mister, habis. Erisman mana nih? Orang kampung sini. Oh, dia ya. Ini Kadis Kominfo nih dari Wasim. Dan lain-lain kita dapat satu dari rombongan kami ini. Yang kami hormati tentunya Ketua Pengurus Masjid bersama seluruh pengurus, bapak-bapak orang tua kami, para alim ulama, serta nenek mama, datuk-datuk, para kepala desa, para camat, pimpinan OPD yang hadir pada kesempatan ini. Pak Sekda dan Pak Amin kami kena orang sakit ya. Hadirin hadirat cece tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah SWT dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim atas ridho dan rahmatnya. Sore tadi kami alhamdulillah sampai di Kabupaten Sengingi ini dalam keadaan selamat, dan alhamdulillah malam hari ini bisa silaturahim dengan warga Kabupaten Sengingi, khususnya dari Tanjung Banten. Salawat dan salam disampaikan kepada junjung alam Nabi besar kita Muhammad SAW, dan mengucapkan Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah 2 tahun kita tidak melaksanakan kegiatan sembah Ramadan. Tahun lalu kami sudah mempersiapkan jadwal, tapi terjadi peningkatan kembali pada awal-awal Ramadan di seluruh daerah, termasuk Kabupaten Sengingi. Padahal kami sudah menjadwalkan juga, bahkan masjidnya juga sudah ditentukan. Karena itu kami mohon maaf, karena situasi COVID waktu itu juga tidak memungkinkan. Saya juga telah merencanakan juga kunjungan ke masjid-masjid yang ada di Kota Pekanbaru. Itu pun juga tak memungkinkan. Bahkan waktu itu saya berazam, terutama di dekat rumah saya yang di Pekanbaru itu ada 2 masjid yang tidak jauh, yang itu ganti-gantian kami jadi jemaah di situ. Sudah kami janjikan, itu pun tak bikin. Karena dikabari bahwa ada yang meninggal dunia, banyak yang positif di rumah sakit, akhirnya juga diurungkan juga datang ke masjid itu. Begitu dahsyatnya COVID-19 ini melanda dunia. Alhamdulillah sekarang ini sudah menurun. Tapi ini menurun ini berarti bukan berarti hilang. Pemerintah saat ini sudah memberikan kesempatan kepada seluruh umat dan masyarakat Indonesia ini untuk mudik tahun ini, untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, dan gunakanlah semua tentunya rumah ibadah yang ada di tempat kita ini. Dan bahkan tidak ada lagi yang dulu hanya saf lurus. Kalau dulu kan saf lurus, rapatnya tak disebutkan, jadi jarang boleh, dan itu termasuk di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sama seperti itu, bahkan lebih jauh dari kita. Itu adalah upaya dalam rangka untuk menghindari terjadi penularan COVID-19. Begitu dasarnya kalau Allah berkehendak sebentar aja goncang dunia ini. Saat ini sudah menurun, kita tentunya harus berjaga-jaga, dan sekaligus tahun ini sudah dibuka mudik lebaran, dan angka warga kita yang akan mudik ini tidak kurang dari 85 juta. Dasar perhitungan dari Menteri Perhubungan. Baik nanti orang datang ke Riau ataupun orang keluar dari Riau. Nanti mungkin kalau di Riau tidak sampai jutaan lah, tapi rasa saya puluhan ribu ada. Karena itulah tentunya harapan kami, karena memang saat ini kita masih berharap COVID-19 ini segera berakhir, tapi nanti setidaknya indikatornya akan dilihat nanti setelah 2 minggu kita merayakan Idul Fitri. Mudah-mudahan betul-betul menurun landai, atau nanti barangkali pandemi ini tidak menjadi pandemi lagi, tapi seperti penyakit biasa yang disebut dengan endemi. Itu mudah-mudahan seperti itu, karena beberapa negara sekarang juga sudah turun dan mereka juga sudah endemi, dan sehari-harinya juga sudah tidak pakai masker lagi.
Singapura, saya baru minggu lalu ada warga kita teman kenal kami, dia dari Singapura. Singapura itu kalau di luar sudah tak pakai masker, tapi kalau dalam ruangan wajib pakai masker. Nah, jadi seperti itulah upaya untuk pengendalian COVID-19 yang ada di tanah air ini. Saat ini tadi sudah disampaikan Pak PLT Bupati, saya tadi meninjau ke sungai. Saya tengok tadi Pak Bupati ini pakai PMI. Kalau PMI ini tentu ada bencana, atau pakai baju Badan Penanggulangan Bencana. Jadi baju yang dipakai kami ini bisa pakai PMI, bisa pakai Badan Penanggulangan Bencana. Kalau begitu pasti ada bencana. Jadi tadi disampaikan, saya baru pulang dari meninjau beberapa desa yang banjir. Saat ini juga kami provinsi bersama kabupaten kota ini juga sudah menetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan yang telah kita tetapkan mulai 21 Maret sampai 30 November. Dan kami juga sudah dapat gambaran dari BMKB, kami sudah dari Satgas Provinsi Riau bersama Pemda dan situ ada Pak Kapolda, ada Pak Danrem, ada Pak Kajati, ada Lanut, ada Telana. Kita sudah sedia juga untuk mengatasi kebakaran lahan. Tahun lalu juga seperti itu, tahun 2020 juga seperti itu. Alhamdulillah dapat kita kendalikan sehingga tidak ada lagi bencana asap. Kalau daerah lain biasa-biasa aja, satu aja tugasnya COVID aja. Kalau kita ini banyak betul. Tapi Allah barangkali masih melindungi rakyat Riau itu. Walaupun kita dihantam dengan berbagai bencana, mudah-mudahan Allah melindungi dari bencana yang tidak kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Karena itulah tentunya kami harapkan dukungan masyarakat kita semua. Pertama, dukungan doa. Karena segala-galanya Allah yang menentukan. Mudah-mudahan dengan ketetapan Allah, mudah-mudahan dengan bulan suci yang penuh rahmat, penuh maghfirah ini, penuh berkah ini, di antara kita ada yang makbul doanya, terutama menjauhkan bencana dari negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya sampaikan tadi artinya kenapa beberapa yang lalu kita tak dapat turun karena memang dihadapkan dengan bencana. Alhamdulillah tahun ini memang kami sudah turun di semua daerah. Kami berbagi tugas dengan wakil. Saya ini tinggal yang terakhir nih tugas saya untuk daerah. Ya walaupun masih ada juga daerah kita kabur. Ya, seperti Rokan Guru itu dia minta saya datang juga. Saya bilang cari waktu lah. Jadi artinya ini wajar saja karena masyarakat dah lama tak silaturahmi. Kami juga tak lama silaturahmi ya. Ini melepas rindu sebenarnya kegiatan sembari Ramadan ini. Alhamdulillah antusias masyarakat cukup besar dengan kehadiran kami berkunjung ke daerah-daerah, dan sekaligus hari ini juga kami berkunjung ke Teluk Pandan. Dan insya Allah mungkin mulai pada besok ini kami khususkan lagi di Kota Pekanbaru. Ini sebenarnya kami tinggal di Kota Pekanbaru, Ustaz. Jadi kami dudukan di luar Kota Pekanbaru. Ini kami sisir lah Kota Pekanbaru ini yang paling banyak, ya karena pengumumannya banyak itu. Melalui kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sampaikan mengenai Kepri kita sudah mendekati syariah insyaallah. Sekarang masih ada proses yaitu pengesahan perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga daripada Bank Kepri syariah. Sehingga nanti tidak membebankan orang tua. Kita juga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sekolah, termasuk sekolah di sini SMA apa namanya sini? SMA negeri. Ada 2 sekolah sekarang baru uji coba kami. Kita bekerja sama dengan SMA Taruna Nusantara. Ini juga dalam rangka untuk menyiapkan kualitas anak-anak. Kami sudah bicarakan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kementerian Pendidikan. Nanti yang 2 contoh perdana ini adalah SMA negeri Lupa saya sini namanya. Yang ada sekolah-sekolah yang pintar ya, yang ada asrama. Nah, SMA Pintar termasuk nanti SMA yang ada di Pekanbaru SMA Plus. Sebenarnya kami ada beberapa daerah, tapi yang siap ini adalah baru 2 SMA ini, yaitu SMA sini, SMA Pintar, kemudian juga SMA yang ada nanti di SMA Plus. Tapi maaf nih kalau ada guru-gurunya harus berkualitas dan nanti hasil baru di asesmen. Nggak bisa sebarang-sebarang guru, maaf nih. Ya, karena kita sejajar nanti kualitasnya sama dengan SMA Taruna Nusantara yang menjadi idaman anak-anak kita semua. Dan proses ini nanti memang berproses
Saya sudah perintahkan kepada dinas, kalau bisa ya tahun ini kita mulai seleksinya, dan nanti juga anak-anak yang di beberapa daerah ini juga akan ditampung, bisa nanti mereka belajar di sini, bisa anak Ampar juga belajar di sini, jadi sama seperti S40 kita buat. Jadi bukan hanya anak dari daerah itu saja, karena ini adalah untuk Riau, ya bukan untuk kabupaten itu sendiri. Nah, karena itulah tentunya kami harapkan dukungan ini semua dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM, karena masa depan anak-anak kita ini yang nanti generasi emas inilah anak-anak generasi yang sekarang ini, yang kata orang era milenial inilah dia. Jadi karena itulah tentunya tidak ada jalan lain, kita harus meningkatkan kualitas SDM dan supaya seimbang antara sumber daya alam kita sesuai dengan kualitas SDM. Karena itu tentunya pendidikan ini harus menjadi kualitas utama kita. Kami kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Memang kalau saya sampaikan ini banyak sebetulnya karena dalam kotak cakap, ya tapi saya sampaikan ini adalah untuk kebaikan kita semua. Termasuk juga kita juga memberikan beasiswa kepada anak daerah, terutama di Fakultas Kedokteran. Termasuk anak daerah sini ada satu kabupaten yang sekarang ada 24 orang anak, yaitu juga kita siapkan kelas khusus kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Ini juga saya sampaikan dengan Pak Aras, karena bagaimanapun sekarang kita kalah saing ya di Fakultas Kedokteran itu pada umumnya sekarang anak-anak luar daerah. Anak Riau itu di bawah anak-anak dari luar daerah, karena memang terbuka masuk ke situ. Karena itulah saya siapkan kelas khusus agar anak-anak Riau juga bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di Fakultas Kedokteran. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas sambutan Pak Bupati, Bapak-Bapak Ibu yang telah beri kesempatan kepada kami hari ini. Semoga bulan suci Ramadan ini kita senantiasa dapat melaksanakan ibadah dengan sebanyak-banyaknya, dan semoga diampunkan segala dosa kita dan diterima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akan dilanjutkan juga dengan penyerahan bantuan jam vital juga dari Pak Refli kami persilakan. Kemudian dilanjutkan dengan bantuan sembako untuk imam dan wasit kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak dan Gubernur Kota Depan dan Pak RT Kota Depan. Jadi persilakan kita lanjutkan dengan penyerahan bantuan untuk dari Basnas Irman sebagai perwakilan kami persilakan. Ini bahwa ini adalah paket santunan Idul Fitri sedang kami persilakan untuk seprovinsi pertama ini diserahkan untuk membantu TKI di bawah istri Bapak dengan dan selalu sujud padanya. dan melanjutkan kasih nomor 1 penyerahan 100 untuk anak yatim dari Gubernur Riau perwakilan kami persilakan. Semoga berkat tentunya. Dan lanjutkan dengan penyerahan bantuan dari Kementerian Agama Provinsi Riau untuk masjid kembali menunjuk ke kedua masjid agar tidak untuk masjid raya Teluk Tuan Kami. Silakan.